Garis tren dan jalur. Di video ini Anda akan belajar apa itu garis tren, apa itu jalur harga, jalur regresi linier, derajat garis tren, dan garis cepat. Garis tren merupakan alat analisa teknikal penting. Karena analisa teknikal dibangun dari asumsi bahwa harga menghasilkan tren. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi tren. Juga dapat digunakan untuk memberikan sinyal ketika tren berubah. Garis tren naik memiliki lereng positif yang dibentuk dengan menghubungkan dua dasar atau lebih dan memperpanjang garis ke masa depan, berperan sebagai garis support. 2 poin membuat garis tren tentatif, sementara 3 atau lebih membuat garis valid. Semakin sering dites dan semakin lama bertahan, semakin signifikan suatu garis tren. Garis tren turun memiliki lereng negatif dan dibentuk dengan menghubungkan dua puncak atau lebih. 2 poin membuat garis tren tentatif, sementara 3 atau lebih membuat garis valid. Semakin sering dites dan semakin lama bertahan, semakin signifikan suatu garis tren. Kecuraman suatu lereng garis tren itu sangat penting. Garis tren yang terlalu curam mengindikasikan bahwa tingkat tanjakan tidak berkelanjutan. Garis tren yang terlalu mendatar mengindikasikan bahwa tren naik lemah dan mungkin tidak bertahan. Tren yang paling valid dan bisa berkelanjutan menunjukkan lereng 45 derajat. Jika tren naik, selama harga tetap berada di atas garis tren naik dianggap masih solid dan utuh. Penembusan ke bawah garis tren naik mengindikasikan kelemahan tren naik. Penutupan ke bawah garis tren lebih signifikan daripada penembusan intraday. Beberapa filter bisa digunakan untuk mengkonfirmasi penembusan garis tren. Filter harga, di mana Anda menunggu penurunan beberapa persen di bawah garis, atau filter waktu, di mana satu atau beberapa penutupan dibutuhkan untuk mengkonfirmasi penembusan. Jika ada tren turun, selama harga masih ada di bawah garis tren turun dianggap solid dan utuh. Penembusan ke atas garis tren naik mengindikasikan kelemahan tren turun. Penutupan ke bawah garis tren lebih signifikan daripada penembusan intraday. Untuk kasus garis tren naik, kita bisa menggunakan filter untuk mengkonfirmasi penembusan garis tren turun. Filter harga di mana Anda menunggu pergerakan beberapa persen ke atas garis. Atau filter waktu, di mana satu atau beberapa penutupan diperlukan untuk konfirmasi penembusan. Filter harga dan waktu digunakan oleh trader untuk validasi penembusan garis tren. Untuk chart jangka panjang, kita menggunakan aturan 3%, yang berarti bahwa harga harus menutup melewati 3% atau lebih garis tren untuk dianggap sebagai penembusan valid. Untuk chart jangka pendek, trader lebih memilih untuk menggunakan filter harga 1%. Untuk forex dan komoditas, kita menggunakan 1% untuk chart jangka panjang dan 0,3% untuk chart jangka pendek karena sekuritas ini kurang volatil. Filter alternatifnya adalah filter waktu yang memberikan garis besar penutupan 2 candle berturut-turut yang melewati garis tren untuk konfirmasi penembusan. Garis tren bisa disesuaikan ketika dibutuhkan. Penembusan garis tren curam memberikan tanda bahwa kita membutuhkan koreksi harga yang lebih dalam. Garis tren yang lebih lambat bisa lebih berkelanjutan. Di banyak kasus, garis tren mendatar terbukti terlalu lambat untuk mengikuti momentum harga bullish yang meningkat. Jadi, garis tren yang lebih curam harus digambar ulang untuk melacak lebih dekat gerakan yang terakselerasi. Prinsip fan dikarakterisasi oleh beberapa perilaku berikut. Setelah penembusan garis tren naik,
Harga mungkin jatuh sementara dan kemudian naik untuk mengetes kembali garis tren yang kini berperan sebagai zona resistance. Garis tren naik kedua bisa digambar melalui palung baru. Penembusan garis tren kedua mengindikasikan kelemahan lanjutan dan memungkinkan garis tren ketiga. Penembusan garis tren ketiga memberikan sinyal reversal tren valid. Setelah penembusan garis tren turun, harga mungkin naik sementara lalu jatuh untuk mengetes kembali garis tren yang sekarang menjadi zona support. Garis tren turun kedua bisa digambar melalui puncak baru. Penembusan garis tren kedua mengindikasikan kekuatan lanjutan dan memungkinkan garis tren naik ketiga. Penembusan garis tren ketiga memberikan sinyal tren reversal valid. Dalam beberapa kasus, Anda bisa menggambar garis paralel di garis tren naik untuk membentuk jalur bullish, memberikan batasan di mana harga bergerak. Garis balik digambar paralel dengan tren garis naik bersamaan dengan puncak. Kedua garis membentuk jalur dan harga diharapkan terus bergerak naik antara dua garis paralel. Di tren turun, garis balik digambar paralel terhadap garis tren turun, bersamaan dengan dasar, membentuk jalur harga bearish. Dalam kasus ini, harga diharapkan berlanjut turun antara dua garis paralel. Cara yang mudah dan lebih objektif untuk menggambar jalur adalah dengan menggunakan jalur regresi linier. Jalur ini didasari oleh garis regresi linier yang merupakan garis statistik yang paling sesuai dengan semua titik data terkait. Untuk menggambar jalur regresi linier, kita selalu menggambar garis dari kiri ke kanan. Di tren turun, kita menggambarnya dari titik tertinggi selama ini ke titik terendah selama ini di time frame. Ketika ada di tren naik, kita menggambarnya dari titik terendah selama ini ke titik tertinggi selama ini. Garis regresi linier yang melalui candle tengah berfungsi untuk menunjukkan data rata-rata. Garis channel naik adalah garis yang paralel dengan garis regresi linier, dan biasanya digambar di atas 2 atau 3 deviasi standar garis regresi linier. Garis jalur bawah juga paralel dengan garis regresi linier. Digambar 1 atau 2 deviasi standar di bawah garis regresi linier. Bagaimana menggunakan garis jalur? Jika ada jalur harga bullish, selama harga naik dan bergerak dalam jalur, tren dianggap bullish. Penembusan ke atas garis balik bisa jadi bullish dan mengindikasikan akselerasi kenaikan. Peringatan pertama perubahan tren muncul ketika harga gagal mencapai garis balik. Penembusan ke bawah garis tren bisa memberikan indikasi kelemahan tren naik lebih lanjut. Jika ada jalur harga bearish, selama harga turun dan bergerak dalam jalur, tren dianggap bearish. Garis tren turun berperan sebagai area resistance dan memberikan kesempatan jual untuk trader dengan arah tren. Garis balik berperan sebagai zona support dan bisa digunakan untuk mengambil profit dengan penembusan di bawahnya mengindikasikan kelemahan lanjutan di tren turun. Peringatan perubahan pertama dalam tren muncul ketika harga gagal mencapai garis balik. Penembusan ke atas garis tren naik akan memberikan indikasi lanjutan di tren turun. Garis tren dengan beberapa derajat berbeda bisa kadang-kadang digambarkan di suatu chart. Garis tren mayor, garis tren sekunder, dan bahkan garis tren jangka pendek. Teknik berikutnya untuk menemukan garis tren adalah garis cepat. Untuk menghitung garis cepat dalam tren, kita mulai dengan mengukur jarak vertikal pergerakan antara kerendahan selama ini dan ketinggian selama ini, yang dalam contoh ini adalah 1.200 unit. Garis cepat pertama digambar di jarak 2/3, yaitu 1.800 unit dari semua titik rendah selama ini di 1.800. Garis kedua digambar dengan jarak 1/3,
yaitu 400 unit dari kerendahan selama ini di 1.400. Garis cepat mengukur tingkat naik atau turun, atau dengan kata lain kecepatannya. Penggunaan utama garis ini adalah untuk mendeteksi kemungkinan support dan resistance dalam tren. Perhatikan bahwa karena garis tren digambar dengan menghubungkan awal tren dengan 2/3 dan 1/3 jarak vertikal, tidak jarang mereka bergerak melalui aksi harga. Di video berikutnya, kita akan berbicara mengenai support dan resistance. Terima kasih telah menonton.